Selamat pagi Pak Asep, selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan komputasi. Selamat pagi juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Brigita Sevi Mutiara dengan NIM 163211065. Saya Vita R. Asihaan dengan NIM 163211109. Saya Vinkan Rahmayuditya dengan NIM 163212225. Saya Panduwarti Setiawan dengan NIM 163211053. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas besar pengenalan komputasi, dan di tugas ini kami mengambil program mesin kasir sederhana. Untuk dekomposisinya kita mulai dulu dari pengertian umum mesin kasir. Mesin kasir itu adalah sebuah perangkat mekanik atau elektronik untuk menghitung dan menghimpun transaksi penjualan, serta dilengkapi laci tunai untuk menyimpan uang. Kemudian ada deskripsi kasus. Di sini ceritanya kami sedang punya bisnis bersama berupa sebuah restoran, dan untuk memperlancar bisnis itu kami menggunakan mesin kasir yang sudah kami program sendiri untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Dari 3 jenis mesin kasir ini, kami setelah mempertimbangkan, kami memutuskan untuk menggunakan mesin kasir dengan sistem point of sale. Ada beberapa keuntungan dari sistem kasir POS ini. Yang pertama itu berbasis komputer. Kemudian dia menggunakan aplikasi atau software yang memudahkan kita untuk mencatat penjualan dan melakukan data. Kemudian juga untuk datanya lebih akurat dan terarah, dan dapat membaca purchasing behavior pelanggan, sehingga membantu kita untuk membuat promo yang lebih relevan. Kemudian juga memudahkan kebutuhan laporan. Adapun kekurangan sistem kasir POS ini, yang pertama itu bisa bermasalah dengan koneksi internet yang lambat. Yang kedua, jika kita belum memiliki perangkat keras POS, kita harus membelinya secara terpisah. Dan sistem POS berbasis web yang sering dipasarkan itu ada biaya bulanannya. Jadi investasi yang harus dikeluarkan jumlahnya lebih besar. Untuk pembagian program, kami membagi pokok fungsi mesin kasir jadi 3 program besar. Yang pertama itu ada program awal atau main program. Di sini akan menampilkan tombol untuk start atau memulai program kasir. Di program login, user harus memasukkan username dan password agar programnya bisa berjalan. Hal ini bertujuan agar mesin kasir itu nggak bisa dibobol oleh sembarangan orang, sehingga datanya tetap aman. Yang kedua itu ada programnya menu kasir. Di sini ada 3 subprogram lagi. Yang subprogram pertama itu ada program kasir. Di sini akan menampilkan list menu makanan yang kami punya dan serta harganya. Kemudian user bisa memasukkan jenis makanan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian secara otomatis program akan menghitung total dari keseluruhan pesanan, dan setelah user memasukkan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan, program juga akan aktif untuk menghitung dan mengecek kembalian dan kekurangan. Yang kedua itu ada subprogram kalkulator. Di sini itu program yang bersifat sebagai support, yaitu kalkulator biasa yang fungsinya untuk menghitung bilangan aja. Yang ketiga ada subprogram exit program, yang dimana ketika kita memilih halaman ini, program kasir akan secara otomatis berhenti. Yang ketiga ada program stokasir. Ini merupakan program akhir yang akan menampilkan hitungan keseluruhan pesanan pelanggan. Di sini ada juga subprogram-subprogramnya. Yang pertama itu program counter kasir. Jadi counter kasir ini akan muncul di bagian akhir yang fungsinya untuk menghitung ulang total pesanan. Kalau misalkan ada pelanggan yang komplain merasa hitungan kasir salah, maka program ini akan muncul dan melakukan hitung ulang. Yang kedua itu ada subprogram tanya, yang dimana jika semua perhitungan telah selesai, maka subprogram ini akan muncul untuk kasih kita pilihan, apakah kita ingin kembalikan di menu atau exit program kasir. Selanjutnya kita masuk ke Sedocode. Yang pertama ada Sedocode login. Input username, password. If username sama dengan 10010 dan password sama dengan password, dan output login berhasil, output akan memanggil fungsi output main menu. Else output login. Next. Selanjutnya Sedocode main menu. Input pilihan 1, 2, atau 3. If pilihan sama dengan 1, then output kasir. Elif pilihan sama dengan 2, output kalkulator. Else output program exit. Next. Sedocode kasir. Inisialisasi I sama dengan 1. Input banyak jenis pesanan, harga, dan jumlah pesanan. While I kecil dan sama dengan banyak jenis pesanan, S sama dengan H dikali J, dengan H adalah harga, J adalah jumlah, S subtotal. Untuk aksinya, I sama dengan I ditambah 1, output harga, jumlah, dan subtotal. Next. Sedocode cek kembalian atau kurang. Input tunai total. Kembalian sama dengan tunai besar dari total. Kurang total besar dari tunai. If tunai besar dari total, then output kembalian. Elif tunai sama dengan total, then output uang Anda pas. Else output kurang, maka output akan memanggil fungsi counter kasir. Next. Sedocode pilihan kembali ke menu.
Input tanya, if tanya sama dengan Y, then output main menu. Elif tanya sama dengan N, then output exit. Yang terakhir ada pseudocode program kalkulator. Input A, B operator. 1 adalah A ditambah B, 2 sama dengan A dikurang B, 3 sama dengan A dibagi B, 4 sama dengan A dikali B, 5 sama dengan A modulo B. If operator sama dengan 1, then output format A, B, A plus B. Elif operator sama dengan 2, dan output format A, B, A minus B. Elif operator sama dengan 3, dan output format A, B, A per B. Elif operator sama dengan 4, dan output format A, B, A dikali B. Elif operator sama dengan 5, dan output format A, B, A mod B. Else output akan memanggil ulang fungsi kalkulator. Selanjutnya, flowchart main menu. Mulai input username password. Username sama dengan 10010, and password sama dengan password. Jika salah, maka outputnya login, kemudian kembali ke input. Jika benar, maka output sama dengan output login berhasil, output main menu selesai. Next. Kemudian flowchart main menu. Mulai input pilihan sama dengan 1, outputnya kasir. Pilihan sama dengan 2, outputnya kalkulator, selesai. Outputnya pilihannya sama dengan 3, outputnya program exit, selesai. Flowchart kasir. Mulai I sama dengan 1, input banyak jenis pesanan, harga, jumlah pesanan. I kurang dari banyak jenis pesanan. Kemudian S sama dengan H kali C, H itu harga, C itu jumlah, S itu subtotal. I sama dengan I plus 1. Outputnya harga, jumlah, subtotal. Selesai. Next. Flowchart cek kembalian atau kurang. Mulai input total tunai total, kembalian sama dengan tunai dikurangi total, kurang total dikurangi tunai. Jika tunai lebih besar daripada total, maka outputnya kembalian. Selesai. Jika tunainya sama dengan total, outputnya uang Anda pas. Selesai. Jika tunai kurang dari total, outputnya kurang. Counter kasir, selesai. Next. Yang selanjutnya, flowchart pilihan kembali ke menu. Mulai input tanya sama dengan Y, outputnya main menu, selesai. Jika tanya sama dengan N, outputnya exit, selesai. Next. Yang terakhir, flowchart program kalkulator. Mulai input A, B, operator, kemudian pilihan 1, A plus B, yang kedua A min B, yang ketiga sama dengan A per B, yang keempat adalah A dikali B, yang kelima adalah A modulo B. Jika operatornya sama dengan 1, maka outputnya A plus B. Jika operator sama dengan 2, maka outputnya A min B. Jika operator sama dengan 3, outputnya A per B. Jika operator sama dengan 4, maka outputnya A dikali B. Jika operator sama dengan 5, maka outputnya A modulo B. Jika operator selain dari angka 1 sampai 5, maka outputnya kosong. Kemudian outputnya itu kalkulator. Selesai. Nah, ini adalah simulasi dari program kasir restoran Oke yang udah kami buat menjadi gambaran yang lebih utuh. Oke, sekarang kita masuk ke running program. Selanjutnya kita masuk ke run program ini. Program yang telah kami buat tadi akan kita satukan menjadi sebuah program besar, yaitu main program. Nah, di sini string input enter. If enter sama dengan start, kita akan masuk ke fungsi login, dan jika tidak, kita akan otomatis berhenti dari program. Start, masukkan username, kemudian masukkan password. Kita akan langsung masuk ke main menu kasir, pilih menu 1. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengetik 1, yaitu program kasir, ada tampilan makanan dan harga, kemudian struk beli. Banyak jenis pesanan, 1. Pesanan kita buat sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan. Harga pesanan sesuai yang tertera di list, jumlah pesanan, kemudian total harga 15.000, kita masukkan tunai sesuai yang diberikan oleh pelanggan. Total harga 15.000. Di sini hasil akhirnya adalah kembalian, yaitu sejumlah 5.000. Terima kasih telah mengunjungi restoran kami. Nah, kemudian ada pilihan kembali ke menu yes or no, kita ketik ya.
kita akan otomatis dibawa ke fungsi main menu kasir. Kemudian kita akan pilih menu. Jika kita udah selesai melakukan transaksi perhitungan, pilih 3, maka kita akan otomatis ke menu exit program. Setelah kita klik 3, maka program akan otomatis berhenti. Kita klik OK, maka kita akan keluar dari sistem. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.